Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Allahumma inni asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannata wala yujiru min nar wala ana illa birahmatin minallah. Yang kami hormati Ibu Hajah Neneng belum hadir ya. Yang saya hormati dan saya kasihi partner saya di bidang dakwah, Ibu Mailawati. Yang kami hormati guru kita yang insya Allah pada hari ini Ustadzah Israyani MSI. Yang kami hormati segenap jajaran pengurus Kamus Asyuhada yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati asatidzah guru-guru kami serta tokoh masyarakat. Dan yang kami sayangi ibu-ibu jamaah Kamus Asyuhada rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan kesempurnaan nikmatnya, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat perlindungan dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu Kamus Offline hari Selasa pagi ini tanggal 25 Januari 2022 Jumadil Akhir 1443 Hijrah. Salawat serta salam kepada junjungan kita, laki-laki hebat sepanjang zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat dan sahabat beliau, juga tabi'in dan kita sebagai pengikut beliau yang senantiasa berusaha ittiba, mengikuti panduan sunnah-sunnahnya. Dengan ittiba itu mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat surga, ibu-ibu jamaah Kamus rahimakumullah. Sebelum kita mulai, biasa saya akan bacakan terlebih dahulu susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Qur'an surat Muhammad ayat 12 sampai 15. Yang ketiga, kalau ada pengumuman nanti mungkin dari Ketua Kamus Asyuhada. Kemudian yang keempat, kajian ilmu oleh Ustadzah Israyani dengan tema kenikmatan-kenikmatan penghuni surga. Kemudian sesi tanya jawab, lalu doa yang akan dipimpin oleh Ustadzah. Penutup, lalu yang terakhir jamaah bersiap meninggalkan masjid dan menerima bingkisan konsumsi ya. Jadi pada awal masuk ke area masjid, jamaah dibagikan air mineral dan permen ya, biar nggak ngantuk ya Bu ya. Jadi kebiasaan kita sekarang semasa pandemi ini kita tidak makan di dalam masjid ya Bu ya, minum boleh. Demikian susunan acara kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita kesehatan serta apa yang kita upayakan menjadi asbab turunnya rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai kajian pada hari ini, ada baiknya kita berdoa ya Bu ya, baca surat Al-Fatihah.
untuk warga RW 4 ya, berkaitan dengan hadirnya si virus Omikron ya Bu ya. Tapi insya Allah virus ini nggak berbahaya seperti virus sebelumnya ya Bu ya. Mudah-mudahan, cuman memang penularannya juga sama cepatnya ya. Kita baca surat Al-Fatihah ya Bu ya. Kita mulai surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah senantiasa berikan kita kesehatan ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat surga, ibu-ibu jamaah kamus rahimakumullah. Belajar ngaji pengen masuk surga, pengen nggak Bu? Pengen dong ya. Banyakin tilawah dan sedekah. Sebelum acara kita buka, mari kita lafazkan kalam basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu pembacaan kalam ilahi Quran Surat Muhammad ayat 12 sampai 15 oleh Teteh Rukmayati dan Sari Tilawah Ustadzah Ana. Kepada beliau berdua, tafadholi masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihat jannatin tajri min tahtihal anhar walladzina kafaru wa yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum wa ka'ayyim min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajat ahlaknahum fala nasira lahum
أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما خالد في النار وسقوا ماء حميما وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم صدق الله العظيم. Terjemahan surat Muhammad ayat 12 sampai 15. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan dunia dan mereka makan seperti hewan makan. Dan kelak nerakalah tempat tinggal bagi mereka. Dan betapa banyak negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu Muhammad yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang pun yang menolong mereka. Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang
datang dari Tuhannya, sama dengan orang yang dijadikan terasa indah baginya perbuatan buruknya dan mengikuti keinginannya. Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau dan sungai-sungai air susu yang tak berubah rasanya, dan sungai-sungai khamar, anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih, sehingga ususnya terpotong-potong? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsir, jazakunallah khairan katsir kepada Teteh Rukmayati dan Ustazah Ana yang telah membacakan surat Muhammad tadi ya, mengenai surga ya. Semoga kita semua di sini termasuk yang mendapatkan anugerah surga dari Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya rabbal alamin. Acara berikutnya, acara inti, yaitu acara kajian ilmu dengan tema kenikmatan penghuni surga yang akan disampaikan oleh Ustazah Israyani MSI. Kepada Ustazah, tafadholi masykurah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadiran Allah pada siang hari ini dipertemukan kembali oleh Allah di rumah Allah, di Masjid Asy-Syuhada. Masya Allah, karena takdir Allah kita bisa bertemu pada siang hari ini, dan semoga kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya nikmat sehat ya Bu ya. Alhamdulillah, pada hari ini kurang lebih berapa? Setahun lebih apa 2 tahun ya saya? 2 tahun lebih ya. 2 tahun lebih takdir Allah mempertemukan kita kembali di majelis di Masjid Asy-Syuhada ya Bu ya. Di Kamus Kajian Muslimah. Sebelumnya pernah sekali di Zoom ya Bu ya. Masya Allah, ini takdir Allah benar-benar, karena rezeki dari Allah. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Semuanya terjadi atas izin Allah. Dan pada hari ini saya bergembira sekali, Masya Allah, bersyukur pada Allah bisa bertemu dengan ibu-ibu yang cantik ya. Cerah semua nih, ngeping ya. Semangatnya baru nih ya, Masya Allah. Dan begitu juga nikmat kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa berkumpul itu nikmat Bu. Berkumpul dengan orang-orang yang soleh lagi, insya Allah. Kita dipertemukan dengan orang-orang yang soleh di sini, insya Allah. Karena dengan nikmat itulah kita bisa saling mengingatkan. Dan juga nikmat Allah yang lainnya, bisa melihat, ya, bisa berjalan, masya Allah. Walaupun mungkin di sini ada yang kakinya sakit ya Bu ya, karena sudah umur juga, tapi dengan izin Allah kita sampai juga ke sini.
Kemudian nikmat yang paling utama, nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam. Yang hari ini alhamdulillah masih Allah berikan kepada kita. Semoga kita tetap istiqomah sampai nanti ajal menjemput kita. Dan tak lupa kita sampaikan salawat dan salam yakni kepada Nabi kita, suri tauladan kita, qudwah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Karena beliaulah kita bisa merasakan sekarang nur cahaya kebenaran Islam. Pengorbanan yang beliau lakukan, Masya Allah, baik harta, jiwanya, pikirannya, semuanya beliau berikan untuk kita, bahkan jauh sebelum kita lahir. Bahkan nanti saat kita menghadapi sakaratul maut, sebagian sakitnya sudah ditanggung oleh Rasulullah SAW. Jangan ditanya bu sakitnya sakaratul maut ya, tapi sudah Allah ringankan dengan izinnya. Rasulullah sudah menanggungnya. Betapa cintanya beliau, padahal belum pernah bertemu dengan kita ya bu ya. Belum pernah kita bertemu dengan beliau, tapi cintanya, Masya Allah, ummati, ummati. Bahkan beliau mau meninggal pun masih menyebut umatnya, padahal kita belum lahir saat itu. Oleh karena itu seyogianya, sepantasnya lah kita berterima kasih ya, atas cinta beliau tadi dengan cara apa? Menjalankan sunnahnya, mengikuti semua ajarannya. Semoga Allah berikan kita kemudahan untuk menjalankan semua perintah Allah dan Rasulnya. Amin. Dan kita mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah ibu-ibu semua yang saya cintai karena Allah. Tadi kita juga sudah mendengarkan bacaan Al-Quran surat Muhammad ya bu ya. Tadi digambarkan indahnya surga. Ayat berapa tadi bu yang dibacakan oleh bu siapa maaf? Ibu siapa maaf? 15. Nama ibu siapa? Maaf. Yang Bu Ustazah Terjemahan gitu terjemahan saya. Terjemahan Ibu Ana. Bu Ana ya, Masya Allah ya. Kita dengarkan tadi bagaimana gambaran orang-orang yang bertakwa, yang beriman, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Dan surga ini Masya Allah, dalam hadisnya, bahkan dalam Al-Quran kita mendengarkan bahwa belum pernah kita melihatnya, belum pernah mendengarkannya, membayangkannya aja kita udah lihat nih indahnya suatu tempat di dunia. Misalnya ibu pernah kemana bu? Yang terjauh di mana bu? Raja Ampat? Atau kalau di Padang tuh ada nama daerah yang Pulau Mande itu Masya Allah ya, kayak Raja Ampat itulah kayak. Cuman kalau di Padang itu nggak seterkenal Raja Ampat. Tapi Masya Allah di sana pemandangannya indah-indah. Karena saya orang sana ya. Saya aja kadang ada tempat yang belum saya lihat ya. Tapi Masya Allah indahnya jangan ditanya. Kemudian apalagi misalnya ada yang ke Dubai, mungkin ada yang umroh, kemudian transit dulu gitu ya. Atau ke Turki, sekarang kan lagi banyak tuh ya. Apa? Kapadokia dan yang lainnya ya. Mereka yang melihat keindahan di dunia, bayangan nanti di surga itu melebihi, belum pernah kita melihatnya sama sekali. Coba Masya Allah ya. Belum pernah sekalipun kita melihat. Demikianlah indahnya gambaran surga. Belum pernah kita dengar. Kalau sekarang kita mendengar tempat-tempat yang indah, nanti gambarannya nanti di surga itu belum pernah kita dengar selama kita masih di dunia. Belum pernah kita lihat. Demikian keindahannya Masya Allah. Tidak bisa digambarkan, tidak bisa dilukiskan. Karena itu kita tentu berharap ya, menjadi orang yang termasuk mendapatkan nikmat-nikmat surga tadi. Mau ya bu ya? Ya saya juga daftar duluan kali bu ya. Kalau yang surga saya yang daftar pertama ada gitu ya. Kalau makan-makan gak apa-apa nanti terakhir. Kasih dulu yang tua gitu ya, sama yang lapar gitu. Tapi kalau misalnya untuk surga, jangan ada yang mau kalah bu. Fastabiqul khairat, ayo gitu ya. Saya duluan daftar, siapa yang mendaftar? Saya duluan gitu ya. Itu untuk surga. Jadi nggak ada yang namanya isar. Kalau untuk surga itu ayo aja duluan daftar ya. Tapi kalau untuk dunia ada yang makanan, biasa kadang ngantri gitu. Oh iya silakan bu gitu ya. Tapi kalau surga untuk fastabiqul khairat ke surga, jangan mau ada yang menunda-nundanya.
ya. Inilah yang tadi sudah diantaranya digambarkan, dibacakan oleh ustazah kita, dan juga di terjemahnya tadi sudah dibacakan surat Muhammad ayat 12 sampai 15 ya. Taman-taman surga ini dijanjikan kepada siapa? Orang-orang yang bertakwa dan beriman. Gak bisa orang-orang yang dia musyrik, dia syirik kepada Allah, melakukan kemaksiatan, gak dapat. Kenapa? Allah tuh gak mau diduakan, Bu. Ibu mau gak kita diduakan? Nah, gak mau kan Ibu ya? Apalagi sekarang banyak layangan putus ya. Ya Bu ya? Oh lagi heboh banget itu layangan putus. Padahal kalau anak-anak kalau ada layangan putus dulu mah, apalagi saya kejar-kejar gitu ya. Kalau sekarang ada layangan putus pada nangis semua tuh ibu-ibu ya. Paham ya Bu ya? ada filmnya katanya gitu ya. Nah ini kita saja nggak mau diduakan, ditigakan misalnya gitu ya. Ini kalau masalah layangan putus atau poligami nggak saat ini kita bahas ya Bu ya. Karena poligami itu secara syariat harus kita imani. Ya, dalam surat An-Nisa itu sudah jelas. Jadi harus kita imani. Tidak boleh kita menafikan ayat tersebut. Masna wa thulatha wa ruba', ya, 2, 3, 4. Kalau nggak bisa adil berapa? Cukup 1. Karena kalau laki-laki yang nggak adil nanti Bu, dia akan pincang nanti jalannya di akhirat. Bahaya itu ya. Tapi kalau misalnya dia sanggup adil, adilnya adalah apa? Dalam cinta nggak bisa adil. Bagaimana gambar Rasulullah terhadap Khadijah? Walaupun Khadijah sudah meninggal lama, tetap aja diingat oleh beliau. Sampai Aisyah cemburu gitu ya. Apa-apa potong kambing ingatnya Khadijah gitu ya. Karena saking cintanya. Tapi Rasulullah adil dalam apa? Nafkah, giliran. Ya, ini kan kalau misalnya dilihat dalam film-film yang tadi ya, orang yang ini saya angkat sedikit. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan keimanan. Masalah syariat kita harus mengimaninya. Ya, kita harus mentaatinya. Jangan sampai kita mengambil yang kita mau saja, yang enak-enaknya aja. Ini tetap ada syariatnya. Ini kan bahaya, bukan apa? Kalau kita tidak mengimaninya, itu pas nonton film yang begituan, itu akan benci gitu. Padahal Islam sudah mengatur semuanya. Masya Allah, dalam Islam tuh nggak ada selir, nggak ada isti simpanan. Kalau mau silakan nikah secara syar'i, diumumkan. Sunnahnya itu diumumkan Bu. Perintah Rasulullah diumumkan kalau ada orang nikah. Nggak ada yang umpet-umpetin. Rugi kalau ada yang umpet-umpetin tuh. Rugi, warisan itu susah kalau secara negara. Anaknya juga susah dapat ininya, apa namanya, nasabnya. Kenapa dirahasiakan? Masa orang nikah pengen senang dirahasiakan ya? Nah ini hanya sedikit bagaimana kita tetap mengimani ayat-ayat Allah. Kita suka nggak suka, semuanya harus diimani. Nggak boleh dipilih-pilih. Oh saya mau yang ini, oh saya mau yang itu. Karena masih ada orang yang sebagian dia ambil Al-Quran yang dia suka saja. Bahkan ada yang Al-Quran dia pakai, hadis enggak. Ya, ada yang namanya ingkar sunnah. Nah, ini bahaya ya. Jadi semua kita saat mengatakan beriman pada Allah dan Rasulnya, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah suruh, harus kita lakukan. Apa yang Allah larang, harus kita tinggalkan. Kita cinta karena Allah, benci karena Allah. Jadi nggak boleh milah-milah gitu ya. Milah-milih, misalnya, oh ini ayat ini kayaknya nggak enak, kok mau dipakai gitu, nggak ada ya. Karena ini saya khawatir Bu, dengan adanya fenomena ini nanti orang akan benci dengan Islam, benci dengan syariat Islam. Padahal yang salah siapa? Pelakunya, oknumnya. Padahal syariatnya itu sudah benar mengatur semuanya ya. Ini sedikit tentang keimanan, bagaimana menyikapi sekarang fenomena yang sedang hangat-hangatnya ya, layangan putus. Banyak tulisan, banyak film, ibu-ibu juga pada heboh itu ya di medsos. Nah ini bahaya untuk kita kalau kita tidak mengimani ayat Al-Quran. Di antara surat An-Nisa yang berbicara tentang pernikahan. Nah ini supaya nanti kita bisa mengambil mana tadi ya, memilih kebenaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi jangan sampai nanti orang berkata apa kita ngikut aja.
Padahal Islam sudah sempurna, sudah menyempurnakan ajaran tauhid yang dibawa Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi semua sama Bu, yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam itu tauhid sampai ke nabi-nabi yang lainnya. Kalau yang kita tahu ada berapa Bu Nabi? 25. Padahal jumlahnya ribuan. Ya, jumlahnya ribuan. Ada yang kita tidak tahu. Ada yang nabi-nabi itu dibunuh oleh kaum-kaumnya. Ada yang digergaji bahkan ya. Perjuangan seorang nabi ketika menyampaikan kebenaran. Kalau kita alhamdulillah ya Bu ya. Paling kita ya dicaci maki kalau misalnya ada yang nggak suka gitu ya. Kalau Rasulullah sampai dilemparin sampai berdarah. Tapi karena keimanan tadi, makanya surganya berbeda gitu ya. Masya Allah. Surga Firdaus tertinggi, siapa yang mau Bu? Nah, itu adalah dalam Al-Quran juga digambarkan ya. Kalau mau mendapatkan surga Firdaus ya, kita harus bagaimana gitu ya. Nah, insya Allah pada kesempatan hari ini supaya kita bisa termotivasi terus untuk bisa mengamalkan kebaikan-kebaikan, maka kita akan sama-sama ya, belajar, sama-sama sharing ilmu, berbagi ilmu tentang kenikmatan-kenikmatan penghuni surga. Yang pertama apa Bu? Di antaranya kenikmatan-kenikmatan penghuni surga. Yang pertama, penghuni surga disibukkan dengan kesenangan. Jadi hidupnya tuh senang aja Bu. Kalau sekarang senang kita terbatas. Kenapa terbatas Bu? Hari ini mungkin kita senang-senang, tahu-tahunya sore sedih. Ada aja masalah gitu ya. Terbatas, kebahagiaan kita terbatas. Tapi nanti di surga nggak ada yang namanya orang yang bersedih. Semuanya senang, sibuk dengan kesenangannya. Kalau di sini kita mungkin habis terima uang, belanja, kemudian sebulan udah habis gitu ya. Kalau nanti di surga nggak usah mikirin Bu, kerja, tidur aja nanti. Tidur, main gitu ya, bersenang-senang. Ini yang dijanjikan, karena itu Allah mengingatkan pada kita dunia ini sebenarnya, Rasulullah mengingatkan pada kita juga, dunia ini tempat amal kita ya, tempat kita bekerja, mengumpulkan amal kebaikan supaya nanti bisa membawa bekal. Sehingga nanti ketika Allah membangkitkan kita kembali, maka kita berharap dengan izin Allah, ridho Allah, amalan kita lakukan diterima oleh Allah dan Allah ridho sehingga kita bisa masuk ke surganya Allah. Karena masuk surganya Allah itu adalah merupakan rahmat dari Allah, bukan karena amalan kita. Tapi kita berikhtiar. Jangan sampai itu mah nanti kan terserah Allah yang masukin siapa, yang dimasukin Allah ke surga itu kan terserahnya Allah. Iya betul. Dengan rahmatnya Allah seseorang bisa masuk surga. Tapi kita nggak pernah tahu nih. Kalau misalnya ada orang yang berkata, adalah saya mah Allah nanti yang masukin ke surga, tapi dia tidak tahu pada Allah, siapa yang menjamin? Padahal Al-Quran, hadis mengatakan kalau mau masuk surga, diantaranya tadi dalam surat Nabi Muhammad disampaikan bertakwa dan beriman. Nah kalau misalnya sementara dia nggak beriman, masih melakukan syirik, banyak macam syirik sekarang sangat banyak. Hati-hati yang di rumahnya ada patung. Hati-hati yang di rumahnya misalnya punya, sekarang ada tuh yang lagi tren baby spirit doll ya, boneka arwah gitu ya, boneka mereka yang bikin mereka kalau ada boneka tersebut bikin bahagia. Hati-hati, nanti itu boneka yang dia bikinnya dia punya akan minta yang namanya nyawa nanti di akhir. Emang siapa yang bisa ngasih? Boro-boro yang bisa ngasih cuma Allah. Gak ada yang bisa ngasih kecuali hanya Allah. Itu perbuatan syirik. Tapi saya bahagia. Apalagi misalnya maaf juga ada kisah seorang ibu yang anaknya meninggal gitu ya. Kemudian dia beli boneka tersebut, dia bahagia, dia senang gitu ya. Kemudian dia pelihara bahkan sampai seperti merawat bayi, dan dia merasa senang.
Hati-hati, nauzubillah min zalik. Nanti bisa jatuh kepada syirik, dan itu sudah syirik. Karena nggak boleh, ya patung saja di rumah malaikat nggak bakal mau masuk tuh. Di rumah kita misalnya kalau hati-hati, kalau misalnya ada yang patung-patung yang menyerupai gitu ya, ya boneka kalau misalnya itu Aisyah pernah bermain boneka gitu ya, misalnya yang kuda ada tanduknya, itu kan nggak benar, mana ada kuda ada tanduknya, nggak ada ya. Nah yang kayak gitu nggak apa-apa, tapi kalau yang menyerupai, nah itu hati-hati. Kemudian bagaimana kita menjaga supaya di rumah kita itu juga membawa keberkahan? Apakah penghuninya sudah sholat, beriman pada Allah? Nah kalau misalnya sudah, memang di dunia ini tugas kita mengumpulkan amal tadi, mengerjakan amalan-amalan yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya. Nanti di akhirat kita bersenang-senang. Inilah yang disebut dalam surat Yasin ayat 55. Silakan ibu-ibu kalau ada yang mau baca ya, surat Yasin ayat 55. Halaman 440 surat Yasin ya, ayat 55 berarti sekitar halaman 544 ya. Maaf 440. Kalau ayat 55-nya 444 halamannya ya. Ya, silakan bagi ibu-ibu yang sudah ketemu suratnya, ayatnya. Ayat 55 ya. Sudah, silakan ibu, ada yang mau baca? Iya, ayat 55. Ya, silakan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannatil yawma fi syu'ulin fatihun. Iya. Artinya, Bu. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan. Ya, Masya Allah ya. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Bersenang-senang aja. Sekarang kita susah-susah belajar Al-Quran. Saya Masya Allah lihat di IG-nya Bu Aja Nenek, di IG-nya Asyuhada ya. Ada, saya ngikutin follow tuh Bu IG-nya Asyuhada. Saya ada Instagram juga Bu. Saya lihat di situ ada tahsin ya Bu ya, belajar Al-Quran, mentadabir Al-Quran, itu Masya Allah. Ya, mungkin kita berlelah-lelah dulu gitu ya. Pagi jam berapa Bu aja Nenek? Jam 10 juga ya? Oh baru subuh, Masya Allah ya. Pada subuh coba Bu ya. Kadang mungkin di rumah, apalagi kalau misalnya lagi libur ya, atau kemarin-kemarin mungkin lagi pandemi ya, di rumah aja gitu. Kayaknya malas keluar gitu ya habis subuh gitu ya. Tapi karena kita cinta, ingin mendapatkan surga, ingin nanti merasakan imannya surga, habis subuh bahkan sebelum subuh udah ke masjid. Kemudian belajar Al-Quran, kemudian belajar tahsin, yang mana ini perlu kesabaran Bu. Belajar bahasa Arab, canggih banget ya. Masya Allah. Belajar tahsin saja itu banyak kadang dibenerin Bu, ya nggak Bu? Kadang perlu kesabaran. Udah baca, misalnya udah baca antara A dan Ain, ya alif dan Ain, itu beda. Tapi bacanya tetap nah itu Ain dua-duanya tuh. Ya harusnya A dulu baru Ain. Dibenerin. Aduh kayaknya A-nya kagak bener-bener nih. Ainnya kagak bener-bener nih gitu ya. Itu perlu kesabaran sebenarnya. Tapi karena kita cinta tadi dengan Al-Quran, yang mana merupakan pedoman kita, dan itu adalah merupakan ayat-ayat Allah, maka kita mau gak mau nih, dengan kecintaan kita tadi, karena cinta pada Allah. Orang kalau udah cinta gimana sih Bu? Pasti akan mau berkorban. Datang ke masjid, belajar, perlu kesabaran. Kadang malu banget, kadang udah malu tuh Bu, dibenerin ustazahnya mulu, dibenerin ustaznya. Karena saya juga ngajar Al-Quran ya. Saya sampaikan kepada jemaah saya, ibu-ibu nanti kalau misalnya saya benarkan, orang bersabar gitu. Tapi kadang saya kasihan juga Bu, satu ayat baca banyak banget yang salah, sebagian saya diemin aja. Kenapa? Besoknya ntar khawatir gak kabur, gak datang-datang gitu ya.
Ya banyak yang begitu soalnya Bu, apalagi kalau nanti belajar bahasa Arab ya. Ada awal-awalnya semangat, habis itu kok susah banget sih dikasih PR lagi gitu ya. Akhirnya nggak datang-datang. Nah makanya kadang saya sampaikan, ada nih jamaah kita nih yang pinter nih, bacaannya lebih bagus, bener itu ya. Si ibu yang tadi yang salah, yang banyak salahnya, akhirnya ada yang malu. Ya, padahal kalau kita ada keinginan, itu kita hilangkan rasa malunya. Nah ini tempat bagaimana kita menempatkan rasa malu tadi gitu ya. Karena kita tahu, oh saya ingin nanti bersenang-senang di surganya Allah. Saya ingin melakukan apa yang nanti bisa menyebabkan saya Allah ridho dan memasukkan saya ke surga. Kenapa? Karena kenikmatan tadi ya Allah, nggak perlu lelah-lelah lagi ya Bu ya. Nggak perlu yang namanya capek, mikirin banyak masalah, nggak perlu. Kenapa? Karena di surga kita sudah bebas, senang aja bawaannya. Ya, ibu mau apa aja di situ ada, minta apa aja ada. Masya Allah, itu janji Allah ya.